Gimana kabarnya di rumah? Luar biasa ya, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang. Itu semua karena Tuhan sayang sama kita ya adik-adik. Kak Iliana gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa, sungguh baik Tuhan ya. Nah hari ini untuk ibadah hari ini kakak mau umumkan bahwa hari ini ada ibadah inisiasi ya untuk adik-adik yang naik ke kelas, naik ke peringkat berikutnya, kita ada inisiasi ya adik-adik ya. Nah semua adik-adik di rumah, kita mau mulai ibadah kita, silakan adik-adik berdiri, yang tertib ya. Kita mau mulai ibadah kita menyanyi, Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, untuk lagu kedua kita mau menyanyi lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Semua tahu ya lagunya ya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan duduk manis. Oke adik-adik ya, masih tetap berdiri ya adik-adik ya. Kita masuk dalam fotum. Kita mulai ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik semuanya duduk ya. Kakak mau sedikit ada cerita pendek nih. Adik-adik di rumah pernah nggak bikin janji? Ada yang pernah bikin janji? Entah sama kawan, sama mama atau papa, atau sama siapa saja. Nah kakak mau kasih tahu ya, kalau adik-adik bikin sebuah janji, adik-adik harus menepati ya. Kak Iliana pernah bikin janji? Pernah dong. Kak Iliana pasti ya tepat janji ya. Iya. Ya kita adik-adik sekolah minggu, kita harus belajar tepati janji kita. Apalagi kalau janji kepada orang tua, kepada saudara, ataupun terlebih kepada Tuhan ya. Ada yang janji tidak bandel, ada yang janji tidak cengeng, ada yang janji tidak main HP terus. Ya adik-adik harus tepati janjinya ya. Karena nanti Tuhan marah loh kalau janji kita enggak ditepati. Nah adik-adik kita mau menyanyi sebuah lagu, Sobatku yang setia. Yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
Adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, baik kepada orang tua, mama papa, bahkan kepada Tuhan. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaku dosa kita. Mari adik-adik, kita berlutut bersama, kita mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa kita bersama-sama. Kita mulai. 3. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik, karena kita sudah mengaku dosa kita, Tuhan yang begitu baik dan sayang kepada kita, ada berita anugerah untuk kita semua ya adik-adik, terambil dari Imamat pasal 26 ayat 12, yang berbunyi, tetapi akan lahir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Amin. Petunjuk hidup baru kita hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 14. Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Mazmur kita hari ini dari Mazmur pasal 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu buat kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya kiranya boleh memberitakan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Duduk Tenang. Shalom adik-adik. Tadi lagunya kan sudah duduk tenang, berarti adik-adik semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, puji Tuhan kalau semuanya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat kan betapa Tuhan itu sayang banget sama bangsa Israel. Enggak cuman ke bangsa Israel, tentunya sayang ke kita juga. Adik-adik ingat bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan dan Tuhan selalu pelihara. Adik-adik, Tuhan itu begitu sayang, makanya Tuhan memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Tuhan memanggil Bapak Musa ke Gunung Sinai. Kemana adik-adik? Sama-sama bilang Gunung Sinai. Di atas gunung itu Tuhan akan menyampaikan firman atau perintahnya kepada Bapak Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, perintah yang pertama, dengar baik-baik ya. Perintah yang pertama, ini ada berapa adik-adik? Ayo hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya adik-adik, perintah yang pertama adalah ketika bangsa Israel nanti sudah di tanah Kanaan, mereka akan bekerja selama 6 tahun. Dan nanti setiap tahun yang ke-7 mereka disuruh stop.
stop untuk bekerja karena di tahun ke-7 itu waktunya untuk istirahat. Jadi semuanya berhenti bekerja dan mereka menikmati apa yang mereka sudah hasilkan selama 6 tahun kemarin. Jadi di tahun ke-7 itu adalah waktu istirahat. Sama kan kayak waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya. Tuhan menciptakan selama 6 hari dan hari yang ke-7 disebut sebagai hari Sabat atau hari istirahat. Demikian pula ini di tahun ke-6 setelah 6 tahun mereka bekerja, pada tahun yang ke-7 disuruh stop untuk istirahat, untuk menikmati segala pekerjaan yang sudah dilakukan di 6 tahun yang lalu. Dan ini dilakukan selama 7 kali. Sudah 7 kali, 7 dikali 7, berapa adik-adik? Ada yang tahu? 7 dikali 7? Wah, ada yang sudah jawab, sudah pintar. 7 dikali 7 adalah 49. Dan di tahun ke-50, itulah disebut tahun Yobel atau tahun kebebasan. Di tahun itu, semua orang berbagi kasih, semua orang dibebaskan, dan yang hartanya waktu tahun-tahun sebelumnya diambil, dikembalikan kembali. Nah, pokoknya di tahun Yobel itu adalah tahun kebebasan. Tahun di mana orang-orang saling berbagi kasih. Wah, luar biasa kan? Nah, itu perintah yang pertama. Selanjutnya perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah kamu harus menyembah hanya kepada Tuhan dan menuruti setiap kehendak Tuhan. Benar ya adik-adik, kita harus selalu menyembah hanya kepada Tuhan saja. Ingat gak gimana waktu itu bangsa Israel membuat patung lembu emas. Kemudian mereka menyembah kepada patung lembu emas itu. Apa yang terjadi? Tuhan jadi kecewa, sedih, marah karena bangsa Israel menyembah Tuhan lain. Padahal harusnya hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, itu juga sebagai ungkapan syukur bahwa mengingatkan bahwa Tuhanlah yang sudah membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi harus selalu taat, bangsa Israel harus selalu menyembah kepada Tuhan dan taat menuruti setiap kehendak Tuhan. Nah, ketika kita sudah taat, ketika kita sudah menuruti kehendak Tuhan, Tuhan juga pasti akan selalu memberkati kita, melindungi kita, memelihara kita. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak menuruti kehendak Tuhan? Apa yang terjadi kalau bangsa Israel tidak menuruti kehendaknya Tuhan? Waduh, bisa bayangin pasti terjadi kekacauan. Ada pertengkaran di mana-mana adik-adik. Dan juga apa yang mereka kerjakan hasilnya jadi tidak baik karena mereka tidak seturut dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau. Ya, itulah perintah yang kedua. Sekarang perintah yang ketiga. Perintah yang ketiga itu adalah ketika berjanji harus ditepati. Ketika berjanji harus ditepati. Iya, kalau di dalam Alkitab biasa disebut bernazar, tapi bernazar artinya sama dengan berjanji. Ya adik-adik ingat ya, ketika kita berjanji harus ditepati. Contohnya gimana ya? Anak-anak kecil, adik-adik di rumah gimana? Contohnya berjanji. Nah, contohnya misalnya waktu adik-adik dibilang ini sama mama papa atau orang tua di rumah. Nanti jam 8 sudah ya selesai untuk main handphonenya, itu waktunya untuk istirahat, untuk mengerjakan tugas. Terus adik-adik bilang, iya mama, iya papa. Nah, terus tiba-tiba pas sudah jam 8, bahkan sudah jam 8 lewat, dilihatlah mama papanya. Waduh, kok masih asik nih main handphone. Terus dikasih tahu malah marah-marah, malah nggak mau. Itu artinya sudah ingkar janji loh, sudah tidak menepati janji. Apalagi ya, oh misalnya adik-adik
disuruh masukkan persembahan nih, dikasih 5.000. Sudah dapat pesan nih dari mamanya, masukkan ya 5.000. Terus dibilangnya, iya mama masukkan 5.000. Pas sampai di sekolah minggu, cuma dikasih masuk, kembaliannya 2.000. Wah, itu berarti sudah tidak tepat janji. Kan kita sudah bilang iya, berarti harus kita tepati adik-adik. Nah gitu ya adik-adik, berarti kita harus selalu menepati janji. Dan ingat adik-adik bahwa Tuhan itu selalu sayang sama kita. Tuhan itu mau kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Dan juga seperti waktu di tahun Yobel, kita senantiasa berbagi kasih kepada orang-orang. Dan juga ingat, hanya menyembah kepada Tuhan saja, menuruti setiap kehendaknya Tuhan yang ada di Alkitab, dan juga menepati janji. Karena Tuhan senang nih melihat anak-anaknya hidup turut kehendak Tuhan menurut firman-Nya. Demikianlah cerita kita pada hari ini, diberi tema Tahun Yobel, terambil dari Imamat pasal 25 sampai pasal yang ke-27. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah Tahun Yobel, terambil dari Imamat pasal 25 sampai pasal 27. Adik-adik, tadi sudah dengarkan bagaimana cerita firman Tuhan. Kita diingatkan lagi supaya kita senantiasa berbagi kasih kepada orang-orang seperti bangsa Israel di tahun Yobel. Saat ini pun kita harus selalu berbagi kasih, tidak boleh berantem, bertengkar dengan adiknya di rumah, suka berebut mainan atau bagaimana sama adik kakaknya di rumah ya. Senantiasa berbagi kasih kepada semua orang. Ya kakak-kakak? Iya. Wah. Oke, yuk kita merespon cerita firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan apakah adik-adik sudah menyiapkan semua persembahannya? Pasti sudah semua ya, yang sudah dikasih oleh mama dan bapak di rumah. Dan saat ini kita diambil di dalam nats persembahan di dalam 2 Tawarit 31 ayat 12a. Dan dengan setia mereka membawa persembahan khusus, persembahan perpuluhan, dan persembahan kudus itu ke sana. Nah, itu nats ayat kita untuk memberikan persembahan kita. Dan kita akan menyanyi beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu.
Adik-adik, dalam ibadah kita kali ini, kita akan rangkaikan dengan ibadah inisiasi. Namun, kita tetap secara online ya adik-adik. Kita tetap dari rumah. Nah, yuk kita lihat prosesi ibadah inisiasi yang akan dipandu oleh Kak Elin dan Kak Cindy. Nah, berikut ini videonya ya. Shalom, Selamat hari Minggu. Halo Mama Papa dan adik-adik. Saat ini kita mau ngapain ya Kak Cindy? Kita mau melaksanakan inisiasi. Hah, inisiasi? Inisiasi itu apa sih Kak Cindy? Soalnya Kak Elin sama adik-adik di rumah kayaknya baru pertama kali dengar. Nah, Kakak Cindy jelaskan ya. Inisiasi merupakan penyambutan yang dilaksanakan dengan penuh sukacita atas pertumbuhan iman yang selaras dengan pertumbuhan kembang adik-adik sekolah minggu. Wow, berarti saat ini kita akan melaksanakan dan melihat adik-adik yang berpindah kelas ya Kak Cindy di kelas selanjutnya. Iya Kakak Elin. Gitu. Kalau gitu berarti saat ini kita nggak bisa melaksanakan inisiasi langsung ya Kak Cindy. Karena kan adik-adik di rumah masih ibadah secara online. Jadi gimana tuh? Nah, tidak apa-apa kita melaksanakan inisiasi secara online tanpa mengurangi rasa sukacita kita. Oh gitu, berarti kita tetap melaksanakan ini secara online dan penuh sukacita kan Kak Cindy? Iya Kakak Elin. Wah kalau begitu tanpa mengurangi sukacita kita, yuk Kak Cindy kita lihat nih video adik-adik yang pindah kelas. Berikut videonya. Inisiasi dilaksanakan sebagai bentuk penyambutan adik-adik sekolah minggu yang menghadapi suatu peralihan dalam sebuah proses tumbuh kembangnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang murid Yesus dalam komunitas berjemaat. Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Batam melaksanakan inisiasi dengan penuh kasih dan sukacita kepada adik-adik yang pindah dari kelas bayi ke kelas balita, dari kelas balita ke kelas kecil, dari kelas kecil ke kelas besar, dari kelas besar ke kelas remaja, dan adik-adik dari kelas remaja yang masuk ke PPGT. Kelas balita menyambut dengan penuh sukacita adik-adik dari kelas bayi. Selamat kepada adik Adniel Lade, adik Argian Adelio Lambe, adik Aser Arung Rambu, adik Airilin Belvania Rampo, adik Bastian Benaya Julius, adik Clarin Elsira Atrinura, adik Chloe Sivania Matangkin, adik Davin Aurelio Rengke, adik Eunike Aktisia Lili, adik Brigita Kinaya Datu Kumila, adik Michelle Frigia Matius, adik Nadine Gloria Stesi, adik Silo Rombe Payung, adik Titania Calinda P, adik Waren Tiaga Paembonan. Kelas kecil menyambut dengan penuh sukacita adik-adik dari kelas balita. Selamat kepada adik Ardelia Kirenbiu, adik Brayden Giovanno Mangesa, adik Camelia Natasha Pataru, adik Chelsiani Pasaule, adik Demetria M. Samba Pengtiku, adik Evelyn Dwi Agneta, adik Felicia Tabita Patandean, adik Felix Frederick Parura, adik Juro Hazael, adik Marcel Manuel Mangopang, adik Stella Adelia Salino, adik Valeri Adela Linggi Allo. Kelas besar menyambut dengan penuh sukacita adik-adik dari kelas kecil. Selamat kepada adik Bintang Alvanor Belo Padang, adik Kavel Christopher Biu, adik Deven Marcelo P, adik Edgardo Rongka Sorta, adik Henok Valentino Pareang,
Adik Nelji Bunga Vera, Adik Noris Christian, Adik Maizia Delvia, Adik Leo Anugrah, Adik Lucky Kristalgo Nenogasu. Kelas remaja menyambut dengan penuh sukacita adik-adik dari kelas besar. Selamat kepada Adik Ajera Glacio Anugrah Pongmangalo, Adik Alcino Manggu Parinding Patolong, Adik Calvin Anugrah Sanjaya, Adik Karisa Putri Lindung, Adik Karisa Ratu Konela MP, Adik Christian Eka Nugraha, Adik Dwiki Noprian Pareang, Adik Cekitan, Adik Kiko Immanuel Paliling, Adik Marsha Layuk Paunganan, Adik Marcelina Rizka Ribo, Adik Revansa Aditya P, Adik Aksal Arjunius Sakti, Adik Joyce Natali. Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Batam melepas dengan penuh kasih adik-adik dari kelas remaja menuju PPGT. Selamat kepada Adik Adviansa Raja Gugung, Adik Angelika Tadi Payung, Adik Alexandro Kristo Palulut, Adik Aquila Kasih Samantha Makatita, Adik Al Adriano Duma, Adik Kesha Viani Kondorura, Adik Kritin Aprila Tikurara, Adik Diva Junita Nenogasu, Adik Destriani Lambanan, Adik Iren Rombe Toding, Adik Gracela Jelita Mutiara Kendek, Adik Julius Rambungan, Adik Christian Sarira, Adik Michael Alfredo Mangopang, Adik Michael Toding, Adik Padino Datuan, Adik Vikaria Karunia Elizabeth Bone, Adik Yisrael Eklesia Pongmangalo. Wah Kak Cindy, tadi kita udah melihat ya video adik-adik siapa aja yang pindah kelas. Wah, sangat banyak ya adik-adik kita yang udah berpindah kelas. Iya banyak banget Kak Cindy, tadi ada adik-adik dari kelas bayi ke kelas balita, terus ada dari kelas balita ke kelas kecil, terus apa lagi ya Kak Cindy? Dari kelas kecil ke anak besar dan kelas besar ke remaja. Wow, kalau begitu sekarang tinggal yang remaja ke PPGT ya Kak Cindy? Nah iya, untuk dari remaja ke PPGT akan dilaksanakan secara langsung pada ibadah hari ini. Pada ibadah di Tiban dan di Batu Aji. Dan akan dilepas sambut oleh pengurus SMGT dan akan diterima oleh pengurus PPGT. Wow, begitu ya Kak Cindy? Ya Kakak Elin. Nah kalau begitu Kakak Elin sama Kakak Cindy mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah diinisiasi hari ini dan dengan mewakili pengurus dan guru-guru sekolah minggu juga Jemaat Batam kami mengucapkan selamat. Semoga adik-adik di kelas yang baru tetap bertumbuh di dalam iman dan terus semangat untuk mengikuti ibadah di kelas yang baru. Nah Mama Papa, adik-adik, sampai di sini ibadah inisiasi kita. Kakak Elin dan Kakak Cindy pamit dulu ya. Dah. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga karena kami sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk mama, papa, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, berikan selalu kesehatan, berikan selalu kekuatan, supaya mama, papa boleh senantiasa merawat dan menjaga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit,
kiranya Tuhan yang sembuhkan. Tuhan, kami juga bersuka cita bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk berkat-Mu atas mereka ya Tuhan, kiranya Engkau limpahkan lagi berkat atas umur baru kepada teman-teman kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertumbuhan kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, dan juga dalam pendidikan kami, kiranya kami boleh mengikuti setiap pembelajaran dari sekolah dengan baik. Engkau yang memberikan kami kepintaran, Engkau juga yang memberikan kami hikmat, dan menjaga kami supaya kami senantiasa selalu berada dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka senantiasa boleh mengajar seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga bersuka cita karena pada hari ini kami merayakan teman-teman kami yang sudah pindah kelas atau inisiasi. Tuhan kiranya yang memberkati supaya kiranya di kelas baru kami boleh semakin bertumbuh dalam Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Untuk virus corona ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kami dan Tuhan yang memelihara kami. Biarpun ada virus di sana, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada buat kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Ayo, yang masih duduk, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami, terima kasih Tuhan. Bahasa Torajanya ya. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, puang mangka ungkama sekan, kure sumanga puang. Ya, kita sudah menyanyi dan kita akan menerima berkat. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.